Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Surya Tani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah, ini kita masih membahas terkait dengan buah-buah ya. Dan kali ini akan kita bahas buah nanas ya. Ada kurang lebih 20 varietas atau jenis buah nanas yang akan kita bahas, baik dari negara luar maupun dari asal Indonesia ya. Dan masing-masing memiliki karakter tersendiri, keunggulan sendiri, dan insya Allah bisa dikembangkan di Indonesia, sahabat Kebun Berkah. Adapun narasi atau sumber yang akan kami sajikan, akan kami sebutkan satu persatu, dan
Foto-foto yang kami sajikan juga diambil dari situs tadi ya, yang akan kita sampaikan satu persatu. Namun sebelum kita membahas buah nanas, alangkah baiknya kami channel Junediono Kebun Berkah berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share, ataupun join bersama channel ini dengan hanya 29.900 per bulan. Sahabat Kebun Berkah bisa mendapatkan informasi awal ataupun direct kepada sahabat Kebun Berkah yang sudah berkenan untuk join. Yang kedua, mudah-mudahan dengan semakin dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, maka ada dua harapan. Yang pertama adalah bahwa informasi-informasi terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata alam, sukarobot, maupun kegiatan serta produk-produk dari petani Kebun Berkah bisa dikenal oleh sahabat Kebun Berkah semua, sehingga ada satu program-program misalnya dari kehutanan, dari pertanian maupun dari perkebunan bisa diketahui dan bisa tepat sasaran. Harapan yang keduanya adalah dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, maka harapannya produk-produk pertanian dari para petani Kebun Berkah bisa laku, bisa laris, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita coba bahas terkait dengan buah nanas ini. Nanas yang pertama adalah nanas queen. Kami dapatkan dari literatur rahasiabelajar.com. Terkait dengan nanas queen ini, merupakan salah satu jenis nanas yang mudah ditemukan di Indonesia, seperti di Palembang, Pontianak, Bogor, Jember maupun Purwokerto serta daerah-daerah lainnya. Ciri dari buah nanas queen adalah memiliki kulit buah berwarna kuning kemerahan dengan bagian mata kulit buahnya agak dalam, sehingga membutuhkan waktu untuk mengupasnya. Adapun rata-rata berat satu buahnya sekitar 1 kg. Daging buahnya memiliki rasa yang manis dan kadar air yang cukup tinggi. Jenis nanas queen ini biasanya dikonsumsi sebagai bahan tambahan untuk campuran es buah. Nama lain dari nanas queen adalah common rogue, yang merupakan varietas nanas berukuran kecil. Meski kecil, namun nanas ini dapat tumbuh baik meski dalam kondisi cuaca yang tak menentu. Selain itu, nanas queen juga tahan dari serangan berbagai hama dan penyakit jika dibandingkan jenis nanas lainnya. Dalam mengkonsumsinya, dianjurkan dimakan saat segar karena kurang baik untuk diawetkan. Inilah sahabat Kebun Berkah, nanas queen atau nanas common rogue, nanas yang pertama. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, nanas yang kedua adalah nanas Cayenne. Ini masih dari literatur rahasiabelajar.com. Seperti halnya nanas queen, nanas ini juga bisa dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia seperti Bukit Tinggi, Probolinggo, Pacitan, Tanjung Pinang, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Uniknya, dari banyak daerah yang membudidayakan nanas ini, hanya daerah Subang yang menjadi tempat pertumbuhan terbaik untuk nanas Cayenne ini ya, Cayenne lisse ini. Karena Cayenne ini ada dua, yaitu Cayenne lisse dan Cayenne smooth atau smooth Cayenne, yang akan kami bahas setelah ini. Cayenne lisse atau lisse Cayenne memiliki keunggulan, yaitu rasanya yang lebih manis dibandingkan dengan nanas queen. Ada literatur lain dari www.bpikiran.cekkembali.com bahwa nanas
Cayenne lisse atau lisse cayenne ini juga disebut sebagai walungka ya, atau kadang ada yang mengatakan sarawak ya. Nanti kita bahas khusus yang sarawak ini ya. Buah nanas Cayenne lisse atau lisse cayenne memiliki rasa yang manis ya, tadi sudah disebutkan ya, dan memiliki daun yang halus ya. Inilah sahabat kebun berkah terkait dengan nanas yang kedua, nanas Cayenne lisse. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas yang ketiga merupakan saudaranya dari nanas Cayenne lisse, yaitu smooth cayenne. Nanas smooth cayenne banyak sekali permintaannya ya di pasar-pasar modern maupun ekspor, dan dibudidayakan di Kabupaten Kediri sejak tahun 2011. Sejak tahun 2011 sampai sekarang hasil buah nanas smooth cayenne ini sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar tidak hanya Kediri namun sampai ke Kota Malang dan Surabaya. Dan nanas ini rasanya juga manis dengan kandungan air yang tinggi. Dan biasanya nanas smooth cayenne diolah menjadi buah kaleng. Inilah sahabat kebun berkah nanas yang ketiga, nanas smooth cayenne. Nanas yang keempat sahabat kebun berkah yang berbahagia adalah nanas honey. Ini kami dapatkan dari literasi masih ya di rahasia.com. Nanas honey merupakan hasil dari petani binaan Sunpride yang merupakan salah satu distributor dan produsen buah lokal yang berlokasi di Lampung. Keunggulan dari nanas honey ini adalah memiliki rasa yang manis dengan warna daging buahnya kuning keemasan, sehingga terlihat sangat menarik sahabat kebun berkah. Rata-rata berat nanas honey adalah 1,5 sampai 2,3 kg per buahnya, dan buah ini sangat cocok disantap dalam keadaan segar sebagai kudapan atau hidangan penutup. Kulit buah nanas honey yang tipis akan memudahkan kita pada saat mengupasnya untuk dikonsumsi. Inilah sahabat kebun berkah nanas yang keempat, nanas honey. Nanas yang kelima sahabat kebun berkah adalah nanas medusa. Ini kami masih mendapatkan dari literatur rahasiabelajar.com. Nanas medusa ini ya memiliki banyak kepala ya, seperti medusa di dalam film ya. Ternyata di Indonesia ini jenis nanas medusa masih sangat sulit ditemukan. Nanas medusa lebih mudah ditemukan di negara Thailand dan Jepang. Di sana ini lebih dikenal dengan sebutan baby pineapple atau mini pineapple karena memang kecil ya, tetapi dalam satu buahnya ini banyak sekali buahnya ya, kecil-kecil ya, dalam seperti dalam kuntum ya, dalam tandan ya ini ya. Jika dibandingkan dengan nanas madu, karena nanas medusa ukurannya masih lebih kecil lagi ya, karena ukurannya hanya sekitar 5-7 cm. Buah ini memang dihasilkan dari teknologi rekayasa. Walaupun bentuknya mungil, tapi nanas medusa memiliki rasa yang sangat manis, tidak jauh berbeda dengan nanas madu. Dan cara memakai nanas medusa sangat mudah. Sahabat kebun berkah tidak perlu mengupasnya, cukup dengan menarik bagian mata tunasnya hingga tertarik daging buahnya. Luar biasa ya, kayak es ya. Inilah sahabat kebun berkah nanas yang kelima, nanas medusa atau baby pineapple atau mini pineapple.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas yang keenam adalah nanas madu. Ini kami juga masih berasal dari situs rahasiabelajar.com. Nanas madu merupakan salah satu jenis nanas yang paling banyak dicari di Indonesia dan banyak dibudidayakan di daerah Pemalang, Bogor, dan Subang ya, sahabat kebun berkah. Terutama yang di Bogor biasanya banyak menjual nanas ini ya, yang berkeliling ke perumahan-perumahan dan tulisannya nanas madu Pemalang biasanya nih, sahabat kebun berkah. Saat musimnya, nanas madu dapat dengan mudah dijumpai di sepanjang jalan ya. Ini seperti yang ada di Bogor tadi saya ceritakan. Nanas madu memiliki rasa yang manis dibandingkan nanas lain pada umumnya. Saat matang, kulit nanas madu berwarna hijau kekuningan. Semakin kuning kulitnya, maka semakin manis rasanya. Selain rasanya yang manis, nanas madu memiliki aroma yang khas berbeda dari nanas pada umumnya. Aroma nanas madu matang sangat harum, khas, manis, dan fruity. Namun jika terlampau matang, aroma nanas ini berbau masam seperti buah yang sudah melalui proses fermentasi dan merupakan indikasi bahwa buah nanas madu tersebut sudah hampir busuk. Selain dikonsumsi langsung, nanas madu juga cocok diolah lebih lanjut menjadi selai atau menjadi teman minum sirup dan es buah. Inilah sahabat kebun berkah, nanas yang keenam, nanas madu. Nanas yang ketujuh, sahabat kebun berkah, adalah red Spanish. Ini kami juga masih mengambil dari literatur rahasiabelajar.com. Nanas red Spanish merupakan nanas yang tergolong ke dalam varietas buah besar atau disebut Cebzona. Banyak ditanam di Hindia Barat, Meksiko, dan Venezuela. Nanas ini kaya akan serat, terkenal tangguh karena tahan banding dan tak mudah rusak meskipun melalui perjalanan jauh saat didistribusikan. Dan didukung oleh batangnya yang kuat, untuk memanen buah ini harus menggunakan parang tajam. Di Indonesia, red Spanish dapat ditemukan di Purwokerto, Bali, hingga Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan di masyarakat Minang atau di Sumatera Barat, red Spanish muda sering dijadikan sebagai campuran sayur dalam gulai ikan mas ya. Ini kalau di masyarakat Sumatera Barat, nanas red Spanish biasa digunakan sebagai campuran di dalam gulai ikan mas. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas yang ke-8 adalah purple Spanish. Kami masih mengambil literatur dari rahasiabelajar.com. Nanas red Spanish, nanas purple Spanish berasal dari Karibia, merupakan nanas yang paling banyak diekspor hampir ke berbagai belahan dunia. Varietas purple Spanish memiliki warna merah oranye dengan kisaran berat 3-6 kg. Hampir sama dengan red Spanish, purple Spanish memiliki kandungan serat berlimpah dan tergolong ke dalam nanas yang berukuran besar. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas yang ke-9, nanas Abasaki. Nanas Abasaki ya. Ini diambil juga di literatur rahasiabelajar.com. Nanas Abasaki juga mampu bertahan dengan baik dari serangan penyakit ya, seperti halnya nanas purple Spanish, dan merupakan varietas nanas yang berbentuk panjang dengan daging buah berwarna putih yang hampir tembus pandang. Dan nanas ini berduri sehingga menjadi salah satu jenis nanas dengan rasa yang
paling lezat ya. Ini ternyata walaupun berduri, masuk ke dalam salah satu jenis nanas yang memiliki rasa yang paling lezat. Tekstur dagingnya lembut, berair, dan cukup tebal, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi ketika terik matahari sedang panas-panasnya. Inilah sahabat kebun berkah, nanas yang ke-9, nanas Abasaki. Nanas yang ke-10 sahabat kebun berkah adalah nanas Roja Espanola. Ini kami ambil dari situs yang masih sama, rahasiabelajar.com. Nanas Raja Espanola merupakan varietas nanas mini dengan buah berukuran kecil ya, karena mini ya kecil ya dibandingkan dengan ukuran nanas normal. Rasanya sangat manis dengan tekstur berair sehingga terasa akan menyegarkan. Warna kulit buah nanas Roja Espanola adalah kuning oranye dengan bentuk seperti tong kecil. Tumbuh membentuk kumpulan yang terdiri dari gabungan buah-buah kecil. Masing-masing memiliki daun penutup atau mata berukuran kecil. Inilah sahabat kebun berkah, nanas yang ke-10, yaitu nanas Roja Espanola. Dan ke-10-nya tadi memang dijumpai di Indonesia ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas yang ke-11 adalah nanas N36. Ini kami ambil dari literatur kebunsejagat.com. Nanas N36 merupakan salah satu jenis nanas yang memang berada di Malaysia dan sangat populer di sana karena memang memiliki bentuk yang menarik dan agak unik. Bentuknya kecil dan bulat seperti bola pingpong. Warna kulitnya kuning keemasan yang cerah. Bila sudah masuk matang, warnanya akan lebih terang lagi ya dan menggiurkan. Rasa nanas N36 memang cukup sedap, rasanya manis dan mengundang selera. Serta ada juga rasa asam sedikit yang menjadikan rasa nanas N36 ini lebih segar. Nanas N36 sering digunakan dalam hidangan-hidangan untuk jus nanas maupun buah-buah penutup sebagai bahan dalam hidangan penambah selera. Itulah sahabat kebun berkah, nanas yang ke-11, nanas N36, nanas yang populer di Malaysia, kami ambil dari situs kebunsejagat.com. Nanas yang ke-12, nanas MD2. Ini kami juga mengambil dari situs kebunsejagat.com. Nanas MD2 merupakan jenis nanas yang juga populer ya di Malaysia. Bentuknya panjang dan ramping seperti botol sehingga mudah kita kenali. Warna kulitnya kuning keemasan. Dan bila sudah matang betul, warna kulit akan menjadi kuning cerah. Rasa nanas MD2 ini juga manis seperti gula ya, lembut dan rasanya wolah setiap digigit ya, karena lembutnya tadi dan rasanya yang manis. Nanas MD2 ini di Malaysia sering dimakan segar karena memang buahnya yang segar dan lembut serta lezat ya, sehingga langsung bisa dimakan sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah nanas yang ke-12, nanas MD2 yang diambil dari situs kebunsejagat.com. Nanas yang ke-13 sahabat kebun berkah, nanas Moris Gajah.
nanas ini kami ambil juga dari literatur kebunsejagat.com. Dan nanas Morris Gajah ini juga sangat terkenal di Malaysia ya, karena memiliki ciri-ciri bentuknya yang besar, menyerupai seekor gajah kecil. Warna kulitnya kuning cerah dan dengan rona keemasan yang memikat. Dan bila sudah masak betul, warna kuning akan lebih cerah lagi dan terpancar kecantikannya. Rasa nanas Morris Gajah ini luar biasa manisnya ya, dan juicy. Setiap gigitan akan menghadirkan rasa manis yang memenuhi selera. Buahnya juga sedikit lembut ya dibanding dengan nanas biasa, jadi akan menyenangkan ketika dikunyah. Dan nanas Morris Gajah ini kebanyakan juga dimakan pada waktu segar. Inilah sahabat kebun berkah, nanas yang ke-13, nanas Morris Gajah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas yang ke-14, nanas Mas Pino. Ini kami ambil juga dari situs Kebun Sejagat. Nanas Mapino merupakan salah satu nanas yang berasal dari Malaysia. Rasanya manis dan segar, dan secara fisiknya dia memiliki buah yang lebih kecil dibanding dengan nanas biasa, serta warna kulitnya kuning keemasan. Bentuknya agak bulat dan padat, dan bila masak betul, nanas Mas Pino ini warnanya akan menjadi kuning cerah. Rasa nanas Mas Pino sangat manis dan sedap. Sahabat kebun berkah, inilah nanas yang ke-14, nanas Mas Pino, nanas dari Malaysia. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas yang ke-15, nanas Josapin. Nama nanas Josapin ini juga kami ambil dari situs Kebun Sejagat. Nanas Josapin ini juga populer di Malaysia dengan memiliki ciri-ciri khas yang unik. Bentuknya lebih memanjang dibanding dengan nanas lain, dan kadang-kadang seperti nanas MD2. Warna kulitnya kuning cerah, dan bila sudah masak betul akan sedikit muncul warna keunguan. Rasa nanas Josapin memiliki rasa yang manis menggoda, dan ada juga kadang-kadang rasa sedikit asam, sehingga membuat rasa nanas Josapin ini lebih seger dan lebih enak untuk dimakan, karena buahnya juga lembut serta juicy ya. Ada rasa manis dan ada rasa asamnya. Inilah sahabat kebun berkah, nanas yang ke-15, nanas Josapin. Nanas yang ke-16, nanas gandul. Ini kami ambil dari literatur yang sama, kebunsejagat.com. Nanas gandul ini merupakan nanas yang lebih terkenal lagi ya di Malaysia ternyata. Kenapa bisa dinamakan nanas gandul? Karena memang bentuknya bulat dan padat, ini seperti gandul ya. Gandul itu pepaya dalam bahasa Jawa Banyumasan. Nanas gandul ini warna kulitnya kuning kehijauan, dan bila masak betul dia akan berubah menjadi kuning cerah. Dan apabila kita lihat benar ya, memang nampak seperti nanas MD2 ya, karena bulat dan agak gemuk. Rasa dari nanas gandul ini adalah agak rasanya padat ya, dan menyegarkan apabila dimakan. Dan rasanya juga manis sahabat kebun berkah, serta tekstur daging buahnya yang lembut. Inilah sahabat kebun berkah,
Nanas yang ke-16, nanas gandul. Nanas yang ke-17, sahabat kebun berkah, adalah nanas Yangki. Ini kami juga ambil dari situs kebunsejagat.com. Dulu nanas Yangki dikenal sebagai nanas Selangor sweet, sebab rasanya yang manis dan berada di Selangor dan menjadi simbol buah-buahan di Selangor. Nanas Yangki merupakan nanas yang manis. Dia memiliki jambul yang tegak lurus, yang merupakan ciri khas dari Yangki ini ya, dari nanas Yangki. Maksudnya jambul daunnya ya, daun yang di atas buah nanas itu dia seperti jambul ya, ke atas. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas Yangki ini di pasaran di Malaysia sana untuk tahun itu dia dihargai 5 ringgit Malaysia sebuah. Inilah sahabat kebun berkah, nanas yang ke-17, nanas Yangki, yang banyak Anda jumpai di Malaysia, terutama di daerah Klang dan daerah Kuala Langat. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas yang ke-18 adalah nanas Morris. Ini kami juga ambil dari situs kebunsejagat.com. Nanas Morris ini hampir sama dengan tadi Morris gajah ya, masih satu varietas dan merupakan nanas yang terkenal juga dari Malaysia. Dan nanas ini juga termasuk nanas yang mudah ditanam dan tahan terkena serangan penyakit, dan bisa lebih cepat berkembang lagi ketika ditanam di lahan yang terbuka. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas ini juga memiliki rasa yang manis dan lebih cocok dimakan segar. Di Malaysia sana, nanas yang Morris ini dihargai 2,5 ringgit Malaysia sampai 3 ringgit Malaysia sebutir. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, nanas yang ke-19 adalah nanas Sarawak. Nanas Sarawak memang banyak dijumpai di daerah Sarawak ya. Ini nanasnya berwarna kuning kehijauan kulitnya ya, dan apabila sudah masak betul dia akan berwarna kuning cerah, dan buahnya juga sangat besar dibanding dengan nanas-nanas lain di Malaysia. Rasanya manis dan rumpun nanasnya, karena buahnya besar, ini juga rumpunnya besar sampai melebihi 1 meter. Inilah sahabat kebun berkah, nanas ke-19, nanas Sarawak. Nanas yang ke-20 atau nanas yang terakhir adalah nanas hijau. Ini kami ambil juga dari situs kebunsejagat.com. Nanas hijau memang memiliki karakteristik daun dan buahnya berwarna hijau, maka itulah disebut sebagai nanas hijau. Tetapi anehnya, bila nanas masak betul, dia juga akan berubah warna kulitnya menjadi warna kuning. Dan nanas ini mudah sekali berkembang karena memiliki banyak tunas ya, dan sangat mudah untuk dikembangkan. Di nanas hijau ini pada pangkal pohonnya ataupun pangkal buahnya ataupun bagian atas buahnya itu muncul
kayak semai lagi ya, kayak tunas ya, kayak tunas lagi. Inilah sebabnya nanas hijau ini bisa dikembangbiakan dengan mudah sekali karena tunas-tunasnya banyak ya, baik dari pangkal pohonnya, di atas buahnya, maupun pada pangkal atau tangkai buahnya. Nah, ada tunasnya yang bisa kita gunakan untuk bibit yang dibudidayakan. Ini juga rasanya manis, sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan 20 jenis nanas yang bisa tumbuh di Indonesia. Ada juga yang didatangkan atau diintroduksi dari negara-negara lain seperti Malaysia dan lainnya tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan bisa memberi pengetahuan kepada sahabat kebun berkah terkait akan memilih nanas jenis mana yang akan kita kembangkan sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi. Ada keunggulan yang bisa kita coba perbandingkan antara satu jenis nanas satu dengan yang lain. Untuk itu sahabat kebun berkah, kami sangat berharap sahabat kebun berkah semua berkenan untuk meramaikan channel ini, mendukung channel ini agar informasi-informasi yang disampaikan pada channel ini bisa lebih menyebar, lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat para petani.